Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hamzah dari Binus Online dengan jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 28025441103. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Dampak Kebijakan Makanan Bergizi Gratis Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan. Ya, analisis dampak dampak program makanan bergizi. Yang pertama ada tantangan utama kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia mencapai 8,57% pada tahun 2024. Menyoroti perlunya perhatian serius untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun 2030. Yang kedua, ada akses terbatas pendidikan. Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial meningkat. Sebagian kecil populasi menikmati kekayaan, sementara mayoritas berjuang memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mencolok. Yang keempat, ada perbedaan antara daerah. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses lebih baik dibandingkan daerah terpencil seperti Maluku dan Aceh, yang menghadapi angka kemiskinan lebih tinggi. Yang kelima, ada program makanan bergizi gratis. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 untuk mengurangi stunting dan meningkatkan gizi masyarakat miskin, meskipun menghadapi tantangan distribusi yang tidak merata. Yang keenam, ada evaluasi efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, dampak, dan tantangan dalam pengentasan kemiskinan, serta mengevaluasi efektivitas program makanan bergizi gratis. Yang ketujuh, ada rekomendasi kebijakan. Diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan serta mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030 melalui analisis yang mendalam. Ya. Eh, yang pertama ada masalah kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia, dari analisis saya, terjadi faktor, dampak, dan tantangan program pengentasan kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan yaitu identifikasi faktor penyebab utama kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia pada tahun 2025 termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik. Dampak program pemerintah, analisis bagaimana program-program pemerintah seperti program makan gizi gratis berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Eh, Kendala dalam implementasi ini yaitu ulasan mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Efektivitas kebijakan SDGs, yaitu evaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dalam mencapai target SDGs tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Keberhasilan di daerah lain, diskusi ini tentang bagaimana keberhasilan program pengentasan kemiskinan, khususnya program makanan bergizi gratis di Jawa Barat, dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Ya. Ada juga tujuan penelitian pengentasan kemiskinan. Eh, yang pertama ada analisis faktor penyebab kemiskinan, yaitu meneliti faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025. Yang kedua ada dampak program makanan bergizi gratis, menilai dampak dari program makanan bergizi tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga ada identifikasi kendala implementasi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan mencari solusi untuk masalah tersebut.
Yang keempat ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Yang kelima ada analisis keberhasilan di Jawa Barat. Analisis ini menganalisis keberhasilan dan tantangan dalam program pengentasan kemiskinan khususnya yang terjadi di Jawa Barat. Berikut adalah manfaat tentang penelitian kami tentang kemiskinan. Yang pertama ada pemahaman penyebab kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam tentang penyebab dan kondisi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025 serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Yang kedua ada evaluasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang dan meningkatkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Yang ketiga ada dukungan untuk tujuan SDGs. Penelitian ini mendukung perencanaan kebijakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Yang keempat ada rekomendasi praktis untuk pengentasan, yaitu memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ya. Klasifikasi kemiskinan dan aspek terkait. Yang pertama dibagi menjadi empat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial. Yang kedua ada kemiskinan individual. Yang ketiga ada kemiskinan struktural. Yang keempat ada kemiskinan kultural. Ketimpangan sosial dalam pembangunan eh, berfokus pada pembangunan hanya pada ekonomi dan kegagalan pembangunan di globalisasi. Fokus pembangunan hanya pada ekonomi, yaitu ketimpangan sosial yang muncul sebagai dampak dari perhatian yang kurang pada aspek sosial menurut Andrinov A. Chaniago 2013, yaitu kegagalan pembangunan di globalisasi. Budi Winarno menekankan bahwa ketimpangan sosial terjadi akibat pembangunan yang gagal memenuhi kebutuhan fisik dan psikis masyarakat di era globalisasi. Ya. Dampak program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan gizi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ada 5 poin di presentasi kami, yaitu ada program untuk kelompok rentan. Program makanan bergizi gratis ini menyasar kelompok rentan termasuk anak dan ibu hamil untuk meningkatkan status gizi mereka. Yang kedua ada mengurangi kemiskinan eh, dan ketimpangan melalui penyediaan makanan sehat secara gratis. Yang ketiga adalah pencegahan stunting yang merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia. Yang keempat, investigasi dalam gizi. Seperti yang dinyatakan Dr. Lawrence Haddad, investigasi dalam gizi merupakan kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima ada dukungan terhadap SDGs. MBG ini mendukung tujuan SDGs untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya, eh, dampak kebijakan makanan bergizi gratis ini, eh, saya menggunakan metode pendekatan kualitatif eh, yang menghasilkan dampak kebijakan 2025. Fokus penelitian adalah dampak dari program makanan bergizi gratis pada tingkat kemiskinan di tahun 2005. Data yang saya gunakan adalah data eksploratif. Data yang dikumpulkan bersifat untuk menganalisis perubahan dalam tingkat kemiskinan. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Eh, Dampak dari analisis kami menghasilkan 5 poin, yaitu dampak kehadiran anak meningkat.
MBG memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kehadiran anak di sekolah karena makanan gratis menjadi motivasi tambahan untuk datang ke sekolah secara rutin. Yang kedua ada keringanan finansial bagi orang tua, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarapan anak. Yang ketiga ada kendala distribusi makanan. Masih terdapat keterbatasan dalam distribusi makanan, terutama di wilayah dengan akses yang sulit. Yang keempat ada variasi menu makanan yang kurang. Menurut saya makanan terkadang kurang bervariasi dan belum memenuhi standar gizi seimbang secara konsisten. Yang kelima ada koordinasi antar instansi sangat lemah. Eh, ini masih kurang optimal ya. Oke. Eh, ini dari hasil laporan saya merekomendasikan kebijakan untuk nutrisi, solusi untuk mendukung program makanan bergizi di Jawa Barat. Yang pertama, libatkan UMKM lokal dengan mengajak UMKM lokal untuk menyiapkan makanan bergizi dapat mempercepat distribusi sekaligus memberdayakan ekonomi daerah. Yang kedua ada bentuk DBGS, yaitu pembentukan tim pemantauan gizi sekolah yang melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan lokal untuk mengawasi kualitas program. Yang ketiga ada modul panduan gizi, yaitu menyusun modul panduan menu gizi seimbang yang praktis dan terstandarisasi dengan bimbingan dari ahli gizi. Yang keempat ada pelatihan untuk relawan, melaksanakan pelatihan rutin bagi relawan dan pengelola dapur umum untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun menu dan menjaga kualitas makanan. Dampak program makanan bergizi gratis, evaluasi terhadap kualitas gizi dan pendidikan masyarakat di Jawa Barat. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup miskin. Program MBG ini berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan pemenuhan gizi yang lebih baik. Yang kedua ada mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan makanan bergizi gratis, orang tua tidak lagi khawatir memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka, terutama saat sakit. Yang ketiga ada meningkatkan kehadiran siswa. Dampak positif lainnya adalah meningkatkan kehadiran siswa di sekolah berkat makanan bergizi yang disediakan sebagai insentif. Yang keempat ada tantangan distribusi makanan. Masih terdapat ketidakmerataan dalam distribusi makanan, terutama di wilayah terpencil yang mengalami keterlambatan pengiriman. Yang kelima ada variasi menu terbatas. Variasi menu mengurangi keberagaman gizi yang diterima, penting untuk kesehatan anak-anak dan keluarga. Kurangnya kolaborasi pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta yang kurang berpengaruh terhadap implementasi program. Ini rekomendasi untuk program MBG, yaitu langkah-langkah perbaikan untuk efektivitas program. Yang pertama ada libatkan UMKM lokal, mengajak UMKM lokal dalam rantai distribusi untuk mempercepat distribusi makanan dan mendukung ekonomi lokal. Yang kedua ada penguatan pemantauan program, pembentukan tim pemantauan gizi TPGS untuk memantau kualitas makanan dan dampaknya terhadap kesehatan anak. Yang ketiga ada pelatihan berkelanjutan, memberikan pelatihan rutin kepada tenaga pelaksana untuk meningkatkan kapasitas dalam distribusi makanan yang bergizi. Yang keempat ada sinkronisasi program MBG, yaitu dengan mengintegrasikan program MBG dengan program pengentasan kemiskinan yang ada menciptakan sistem yang lebih holistik. Yang kelima ada replikasi program ke wilayah lain. Model keberhasilan di Kota Bandung harus disesuaikan dengan karakteristik lokal sebelum direplikasi di daerah lain. Ya, dampak program makanan gizi gratis, evaluasi terhadap kualitas gizi dan pendidikan masyarakat di Jawa Barat, yaitu peningkatan kualitas hidup miskin,
eh, masyarakat dengan pemenuhan gizi yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga dengan makan bergizi gratis. Orang tua tidak lagi khawatir memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, terutama saat sarapan. Hmm, dalam refleksi kali ini, menurut saya, dari laporan saya menghasilkan beberapa poin, yaitu ada 6 poin, yaitu pertama pentingnya Pancasila dalam pendidikan. Pancasila sebagai panduan hidup membantu membentuk karakter pribadi dan masyarakat yang beradab, mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan dan solidaritas. Yang kedua ada relevansi keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Pancasila ini mendorong kesadaran terhadap ketimpangan sosial, penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang ketiga ada pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter ini berlandaskan Pancasila, sangat penting untuk menciptakan individu berbudi pekerti yang bertanggung jawab dalam interaksi sosial. Yang keempat ada pengaruh lokal terhadap global. Salah satunya program MBG ini menunjukkan bagaimana inisiatif lokal dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan global seperti SDGs. Yang kelima ada toleransi dalam keragaman. Sikap toleransi yang diajarkan Pancasila penting untuk menciptakan masyarakat harmonis di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Yang keenam, ada pengalaman langsung dalam proyek sosial saya, yaitu melalui keterlibatan dalam proyek MBG ini, saya memahami dampak nyata dari kemiskinan dan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi isu-isu sosial. Ah, dengan ini, saya akan mengajak dan mendukung program makanan bergizi untuk mengatasi kemiskinan. Terima kasih.